Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubayana Hidayah Yudiantari dengan nomor induk mahasiswa 2003316188837. Berikut adalah video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering D23. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Islam, perempuan, dan feminisme. Adapun subtopik yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep Islam tentang perempuan, sejarah dan ragam feminisme, pandangan Islam terhadap feminisme, serta kritik terhadap feminisme. Sebelum membahas mengenai konsep Islam tentang perempuan, mari kita menilik terlebih dahulu mengenai bagaimana kondisi perempuan pada masa pra-Islam. Kita ambil satu contoh saja. Mungkin sudah sering terdengar di telinga kita bahwa di semenanjung Arab pada zaman jahiliyah perempuan dianggap sangat rendah. Bahkan bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup. Perempuan dianggap sebagai barang. Mereka bebas dijadikan taruhan dalam berjudi. Bahkan seorang suami bebas untuk menceraikan istrinya, kembali kepada istrinya sesuka hati. Mereka bebas menikahi banyak perempuan tanpa batasan. Setelah mengetahui bagaimana kondisi perempuan pada masa pra-Islam, sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas mengenai konsep Islam tentang perempuan, tentang pemulihan Islam terhadap perempuan, serta menyikapi ayat dan hadis misoginis. Mari kita bahas satu persatu. Pemulihan Islam terhadap perempuan. Yang pertama, yaitu kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam surat Al-Hujurat, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dari ayat ini jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Yang membedakan antara keduanya adalah ketakwaan kepada Allah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban yang sama untuk menjadi Abdullah, hamba Allah yang beribadah kepada Allah, dan menjadi khalifah bagi muka bumi ini. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memang secara biologis dan fisiologis, Allah menciptakan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sehingga menimbulkan kewajiban yang berbeda pula. Seperti dalam hal pemikiran misalnya. Kalau laki-laki lebih rasional, sehingga Allah menetapkannya sebagai pemimpin bagi perempuan. Kemudian perempuan memang memiliki lebih dominan kepada perasaan, sehingga dalam hal mengurus anak diserahkan kepada perempuan. Kemudian dalam hal warisan, memiliki bagian yang berbeda. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Kemudian imam sholat, laki-laki. Kemudian untuk yang mengalami haid dan sebagainya, perempuan. Namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan perbedaan kedudukan antara keduanya. Kedudukan mereka tetap sama. Seperti dalam surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Jadi perbedaan tersebut bukan untuk merendahkan salah satu, tetapi untuk saling melengkapi. Selanjutnya, yang ketiga, yakni hak perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat 52, dalam potongan ayatnya, walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Dan bagi perempuan terdapat bagian atas apa yang telah ia usahakan. Jadi perempuan juga memiliki hak dalam hal politik, dalam hal bekerja, dan dalam hal belajar. Seperti Sayyidah Aisyah yang juga memiliki hak belajar, sehingga ia pun merupakan perempuan yang memiliki pengetahuan agama yang sangat baik. Selanjutnya, mengenai menyikapi ayat dan hadis misoginis. Dalam surat An-Nisa ayat 34, dalam potongan ayatnya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sebagian besar mufasir
mengatakan bahwa tafsir dari ayat ini adalah laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dan memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan dalam segala bidang. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya ayat ini menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam hal rumah tangga. Dan bagaimana cara menyikapi ayat seperti ini? Yang pertama, jika itu ayat Al-Quran, maka kita harus menerapkan berbagai macam metode dalam menafsirkannya dan juga melihat asbabun nuzul dari ayat tersebut, sehingga kita dapat menempatkan bagaimana sebenarnya maksud dari ayat tersebut. Kemudian dalam hadis, pasti kita lihat dulu bagaimana kualitas hadis tersebut. Apakah hadis tersebut sahih, hasan, ataukah doif, ataukah itu hadis palsu. Nah, kita lihat dulu bagaimana kedudukan hadisnya. Setelah itu kita lihat dulu bagaimana latar belakang dari hadis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dan rangkaian feminisme. Sebelumnya kita perlu tahu apa sebenarnya feminisme itu sendiri. Dalam Kamus Bahasa Inggris Webster's Dictionary, kata feminisme diartikan sebagai salah satu doktrin atau gerakan yang menganjurkan untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Setelah mengetahui mengenai apa itu feminisme, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai sejarah singkatnya. Gerakan ini muncul di Barat sebagai respon atas kondisi perempuan masa itu. Feminisme pertama kali diperkenalkan oleh Charles Fourier pada 1837. Sebagai gerakan sosial, feminisme muncul di Eropa pada abad ke-18, tepatnya di Perancis. Namun sayangnya belum mampu mengubah kondisi perempuan saat itu. Gaungannya di Eropa kurang keras. Baru setelah Amerika Serikat melakukan revolusi politik dan sosial, gerakan ini mulai mencuat dan berkembang pesat. Kemudian mengenai ragam feminisme, terdapat 4 aliran besar yang lahir dalam feminisme. Yang pertama yaitu feminisme liberal, yang menuntut persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu feminisme Marxis, yang berpendapat bahwa penindasan pada perempuan disebabkan karena posisinya sebagai pengatur rumah tangga. Yang ketiga yaitu feminisme radikal, yaitu feminisme yang berpendapat bahwa penindasan pada perempuan disebabkan karena kondisi fisik dan keadaannya, seperti mengalami haid dan sebagainya. Yang keempat yaitu feminisme sosialis. Selanjutnya mengenai pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam kacamata Islam, feminisme tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan karena Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang berbeda dengan porsinya masing-masing. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki terdapat bagian atas apa yang telah ia peroleh atau usahakan, dan bagi perempuan terdapat bagian atas apa yang telah ia peroleh atau usahakan. Selanjutnya mengenai kritik terhadap feminisme. Feminisme memang memberikan dampak positif, namun tidak seutuhnya, karena penempatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan porsinya justru akan menimbulkan kerugian. Contohnya, pada tahun 1997, di Inggris merekrut tentara tanpa membedakan jenis kelamin. Akhirnya, banyak kadet perempuan yang mengalami cedera. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Demikian presentasi yang telah saya lakukan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa fir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.